Thomas Stamford Raffles adalah seorang tokoh penting dari Inggris yang pernah memimpin di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan Singapura. Ia lahir di Jamaika pada 6 Juli 1781 dan bekerja di British East India Company. Pada tahun 1811, setelah Inggris merebut kekuasaan Belanda di Jawa, Raffles diangkat sebagai Letnan Gubernur Inggris di Jawa. Ia memiliki minat besar pada ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan. Pada tanggal 18 September 1811, Inggris resmi memulai kekuasaannya di Hindia, di mana pusat pemerintahannya adalah Batavia. Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan dengan cara mereformasi sistem yang lebih humanis. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama, segala bentuk kejarodi dan penyerahan wajib dihapus dan diganti dengan penanaman bebas oleh rakyat. Yang kedua, pada masa Raffles, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan mereka dijadikan sebagai bagian pemerintah kolonial atau pegawai pemerintah. Yang ketiga, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat menggarap dianggap sebagai penyewa. Kebijakan Raffles di bidang pemerintahan. Yang pertama, secara geopolitik, Raffles membagi Jawa menjadi 16 presidenan, di mana setiap presidenan dibagi lagi menjadi beberapa distrik. Yang kedua, Raffles mengubah sistem pemerintahan feodal yang selama ini digunakan oleh masyarakat pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial barat. Feodalisme ini merupakan sistem tatanan masyarakat yang mana kekuasaan tertinggi berada di tangan golongan bangsawan. Pengubahan sistem feodal ini mengakibatkan para penguasa pribumi atau bupati tidak lagi dapat berkuasa dan hanya dianggap sebagai pegawai pemerintah kolonial. Kebijakan Raffles di bidang ekonomi. Raffles melakukan beberapa tindakan untuk memajukan perekonomian Hindia. Namun tujuan sebenarnya adalah meningkatkan keuntungan pemerintah kolonial. Beberapa tindakan dan kebijakan yang dilakukan Raffles adalah: pertama, pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah (land), yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. 2. Penghapusan penyerahan wajib hasil bumi. 3. Penghapusan kerja rodi dan perbudakan. 4. Penghapusan sistem monopoli. 5. Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Pada dasarnya, kebijakan Thomas Stamford Raffles di Hindia Belanda jauh lebih maju dari pendahulunya. Ia ingin memperbaiki tanah jajahan, termasuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Tapi niat baiknya itu kurang berhasil karena berbagai kendala dan ketidakstabilannya sendiri. Berikut adalah faktor-faktor kegagalan dari kebijakan Thomas Stamford Raffles selama menjabat sebagai Letnan Gubernur di Jawa. 1. Budaya dan kebiasaan petani sulit diubah. Pengawasan pemerintah kurang dan peran kepala desa dan bupati lebih kuat daripada asisten presiden yang berasal dari orang-orang Eropa. Para petani lebih menghormati raja-raja Jawa atau para bupati dibandingkan pegawai Eropa. 2. Banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh para kepala desa sebagai memungut pajak bagi masyarakat. Kepala desa sering menipu masyarakat dengan melebihkan jumlah pungutan demi kepentingannya sendiri. Hal ini semakin memperburuk keadaan masyarakat, tidak seperti yang diharapkan oleh Raffles. 3. Raffles mengkhianati kebijakan tentang penghapusan budak. Segala upaya yang dilakukan dalam memberantas sistem kerja rodi, memperbudak dan juga monopoli jauh dari kata berhasil. Akhir pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Keberadaan Raffles sebagai Letnan Gubernur di Hindia tak berlangsung lama. Hal ini berkaitan dengan beralihnya masa jabatan Lord Minto yang digantikan oleh Lord Mayora pada tahun 1813. Sebenarnya, pemutusan Raffles sebagai Letnan Gubernur merupakan keputusan sepihak dari Lord Minto tanpa menunggu persetujuan dari Dewan Direksi EIC atau East Indian Company. Saat posisi Lord Minto diganti, Dewan Direksi segera meminta serah terima tugas, sehingga keputusan tentang Raffles menjadi
keputusan Dewan Direksi dan Lord Moira. Tapi nyatanya Lord Moira tidak begitu tertarik untuk mempertahankan Raffles sebagai Letnan Gubernur di Hindia karena kebijakan-kebijakan Raffles dianggap hanya sedikit menguntungkan dan justru membebani anggaran pusat. Oleh karena itu, Raffles digantikan oleh John Vandal yang dilantik pada tanggal 11 Maret 1816. Ia bertugas mengawasi kantor hingga Belanda mengambil alih beberapa bulan kemudian. Setelah menyelesaikan tugasnya di Jawa, Raffles diutus untuk pergi ke Bengkolen atau hutan Bengkulu di Sumatera pada tahun 1818. Tujuannya adalah mendirikan dan menjalankan pemerintahan sebagai Letnan Gubernur. Selama di Bengkolen, ia banyak menerapkan kembali kebijakan-kebijakannya yang diterapkan di Jawa. Dan di Bengkolenlah Thomas Stafford Raffles bersama dengan Dr. Joseph Arnold menemukan bunga Rafflesias Arnold. Raffles memiliki kontribusi besar dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan sejarah, budaya, dan alam Indonesia. Ia menulis buku The History of Java yang berisi penjelasan lengkap mengenai kehidupan, adat istiadat, serta kebudayaan Jawa, dan hingga kini masih dijadikan rujukan penting bagi para sejarawan. Selain itu, Raffles juga mendukung penelitian John Crawford hingga lahir karya History of Indian Archipelago. Di Batavia, ia memperkuat Batavia Genootschap van Kruisten en Wetenskappen dengan memberikan akses percetakan, perpustakaan, serta mendukung berdirinya Museum Nasional yang berfungsi untuk menyimpan koleksi budaya dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1814, ia juga berjasa dalam penemuan kembali Candi Borobudur ketika melakukan inspeksi di wilayah Magelang. Tidak hanya tertarik pada sejarah dan budaya, Raffles pun memiliki perhatian besar terhadap alam. Ia menamai sejumlah spesies hewan dan bersama Dr. Joseph Arnold menemukan bunga raksasa Rafflesia arnoldii yang kini menjadi salah satu flora khas Indonesia.